Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi yang benar-benar mengubah hidupku. Ceritanya mungkin sedikit relatable buat kalian yang merasa hidupnya penuh distraksi. Jadi dengarkan baik-baik ya. Semuanya dimulai sekitar 3 bulan lalu. Aku ingat betul hari itu. Aku sedang scroll TikTok sambil makan siang, terus tiba-tiba sadar kalau makananku sudah habis. Aku bahkan gak ingat apa rasanya. Yang lebih parah, aku baru sadar kalau aku sudah duduk di sana selama 2 jam, cuma scroll-scroll nggak jelas. Dari TikTok pindah ke Instagram, lalu balik lagi ke TikTok. Begitu terus, tanpa arah. Waktu itu aku ngerasa capek banget. Bukan capek fisik ya, tapi capek mental. Ada perasaan kosong. Kayak aku nggak melakukan apa-apa yang berarti, meskipun hari-hariku penuh aktivitas. Aku mulai tanya ke diri sendiri, apa ini yang bakal aku lakukan selamanya? Setelah itu aku mulai cari tahu, aku baca artikel, nonton video, dan akhirnya ketemu konsep yang namanya dopamine detox. Intinya, dopamin itu adalah zat kimia di otak kita yang bikin kita merasa senang. Masalahnya, di zaman sekarang, kita terlalu sering overload dengan hal-hal yang bikin dopamin kita meledak, kayak media sosial, junk food, atau game online. Otak kita jadi kecanduan hal-hal instan, sementara hal-hal yang penting kayak belajar, kerja, atau hubungan sosial jadi terasa malas. Aku mikir, oke, aku mau coba ini. Tapi, ya ternyata nggak semudah itu. Hari pertama aku bikin aturan buat diri sendiri. Nggak boleh buka media sosial, nggak boleh nonton Netflix, dan nggak boleh makan junk food. Aku cuma boleh baca buku, jalan-jalan di taman, atau duduk-duduk sambil ngelamun. Kedengarannya gampang kan? Tapi beneran, itu hari yang paling berat dalam hidupku. Bayangin aja, aku duduk di kamar nggak tahu mau ngapain. Tanganku otomatis mau ambil HP. Aku sempat buka Instagram tanpa sadar, dan pas aku sadar, aku langsung nutup aplikasinya. Rasanya kayak orang yang sedang kecanduan dan hampa kalau tidak melakukan itu serius. Aku mulai ngerasa gelisah, nggak nyaman, dan entah kenapa kayak ada yang hilang. Hari kedua nggak jauh beda, tapi ada momen kecil yang bikin aku sedikit lega. Waktu itu aku duduk di taman, ngeliatin langit sore. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa hidup. Nggak ada distraksi. Aku cuma duduk di sana, menikmati momen itu. Rasanya aneh tapi menenangkan. Hari-hari berikutnya mulai terasa lebih mudah. Aku mulai sadar, ternyata aku punya banyak waktu luang yang biasanya habis buat scroll media sosial. Aku mulai baca buku-buku yang sudah lama aku beli tapi nggak pernah aku sentuh. Aku mulai olahraga ringan di pagi hari. Dan, yang paling penting, aku mulai merasa lebih fokus. Salah satu hal yang paling mengejutkan buatku adalah bagaimana dopamin detox ini memengaruhi caraku menikmati hal-hal kecil. Makan jadi lebih enak karena aku benar-benar memperhatikan rasa makanannya. Ngobrol sama teman jadi lebih seru karena aku nggak tergoda buat ngecek HP setiap 5 menit. Aku bahkan mulai ngerasa lebih produktif di kerjaan karena aku nggak gampang terdistraksi. Tentu aja, ini nggak berarti aku sekarang hidup tanpa dopamin sama sekali. Setelah seminggu pertama, aku mulai pelan-pelan nambahin lagi hal-hal yang bikin senang, tapi dengan batasan. Aku tetap buka media sosial, tapi cuma 30 menit sehari. Aku tetap nonton film, tapi hanya di akhir pekan. Intinya, aku belajar buat mengendalikan dopaminku, bukan sebaliknya. Aku nggak bilang hidupku sekarang sempurna, tapi aku bisa bilang kalau aku jauh lebih bahagia dan puas. Kalau kalian ngerasa stuck atau capek mental seperti aku dulu, mungkin ini saatnya buat coba dopamine detox. Nggak harus langsung ekstrem kok. Mulai aja dari hal kecil aja, kayak matiin notifikasi HP atau luangkan waktu 10 menit buat duduk diam tanpa distraksi. Percayalah teman-teman, ketika kita mulai hidup dengan lebih sadar, hidup kita jadi lebih berarti. Dan itu menurutku adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kita kasih ke diri sendiri. Jadi, gimana? Siapa yang mau coba dopamine detox? Kalau kalian punya cerita atau pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Ya, aku pengen banget denger cerita kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.